Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darno MMAK dari Kadin Jatim yang mewakili Pak Ketua yang pagi hari ini terpaksa belum bisa hadir karena ada panggilan dari Pak Lanyala, Ketua DPD. Kemudian yang terhormat Bu Hepui mewakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Bu Feni yang hari ini mungkin masih ada acara rapat juga di kabupaten. Yang terhormat juga Pak Agus mewakili Kepala Dinas Perindak, Perindustrian dan Perdagangan, Pak Carda yang hari ini juga ada rapat bersama Bapak Bupati. Teman-teman para peserta pelatihan pelatih tempat kerja yang berbahagia, alhamdulillah hari ini pagi ini kita bisa semuanya hadir menghadiri acara pembukaan pelatihan pelatih tempat kerja di tempat ini dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan dan kita kerjakan di tempat ini akan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan mengawali acara pelatihan pelatih tempat kerja yang mungkin secara sepintas pelatihan ini adalah untuk bisa kita pelajari bersama antara dunia usaha dan dunia industri atau sering diistilahkan DUDI ya, dengan dunia akademik khususnya SMK maupun perguruan tinggi. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Kadin Jerman yang kali ini dilaksanakan di Sidoarjo, artinya kami dari Kadin Sidoarjo ini ditugasi untuk melaksanakannya. Semua materi yang diajarkan, semua ujian yang akan dilaksanakan semuanya dari induk organisasi yang punya kerjasama ini, yaitu dari Kadin Jerman maupun dari Kadin Jawa Timur. Bapak Ibu semua yang kami hormati, khususnya Bapak Roid Ketua Kadin Sidoarjo, yang kami hormati juga pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili Ibu Happy dari Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih banyak Bu, matur nuwun sangat atas kerjasamanya. Begitu juga dengan Pak Agus dari Dinas Disperindak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Yang kami hormati juga rekan-rekan, kawan-kawan dari IHK Trier, Bapak Andreas Gose, Bapak Kamal, dan juga Pak Resya. Dan yang kami hormati juga teman-teman panitia dari Kadin Sidoarjo, termasuk juga para peserta yang pada pagi ini mengikuti pembukaan pelatihan ini. Nah, kembali lagi ke concern Kadin Jawa Timur ya, salah satu concern Kadin Jawa Timur adalah pengembangan SDM. Salah satunya adalah dengan pelatihan pelatih tempat kerja ini. Diharapkan dengan pelatihan pelatih tempat kerja yang dimulai dari tahap persiapan ya. Kemudian setelah persiapan itu kemudian merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian melakukan evaluasi. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melaksanakan pemagangan ya kan? Ini semua adalah untuk pemagangan. Itu nanti akan banyak dibahas di sini. Nah, selain itu Bapak Ibu semuanya, sebenarnya ada keuntungan lain ya, tentu juga image atau citra bagi perusahaan akan lebih baik. Kemudian ya ada lagi ini yang lagi ngetren itu super tech deduction. Ya ini kan yang backgroundnya terkait dengan accounting dari keuangan perusahaan. Saya yakin ini adalah suatu tantangan atau peluang yang sangat bagus, karena kalau dulu ya beban pemagangan ini kan tidak bisa dibebankan sebagai pengurangan beban pajak. Ini sudah teknis orang akuntansi, ya Pak Rohit.
Nah, tapi setelah ada super tax deduction ini, bukan hanya boleh diakui, tetapi 2 kali lipatnya, sampai 200%. Nah, teknisnya insya Allah Kadin Jawa Timur juga akan memberikan semacam coaching klinik bagi perusahaan-perusahaan panjenengan yang akan mengikuti program super tax deduction yang merupakan program dari pemerintah kita. Itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Ketua Kadin Jawa Timur, Bapak Adik Dwi Putranto, karena tidak bisa menghadiri acara ini karena ada keperluan mendadak dan penting dengan Bapak Ketua DPD. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita di sini berkumpul dalam rangka mengikuti pelatihan pelatih tempat kerja internasional. Jadi mungkin apa yang tadi sudah dijelaskan oleh dari Kadin Jatim dan Pak Rohit bahwa memang terkait dengan pelatihan ini memang kita di bidang industri, terutama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kita juga melakukan apa yang disebut sebagai link and match, tadi sudah dijelaskan. Dan ini memang penting. Terus kemudian terkait dengan persiapan untuk tenaga kerja. Ini juga dengan dunia pendidikan, kita di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini juga melakukan vokasi. Artinya kita menjaring kebutuhan dari teman-teman dunia pendidikan yang siap pakai di dunia industri. Sehingga memang ini merupakan kebutuhan dewasa ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga mungkin pelatihan tempat kerja ini adalah merupakan sesuatu hal yang penting di masa seperti sekarang ini. Jadi kita di perindustrian juga kita mengadakan link and match, kemudian kerjasama secara kontinu antara dunia industri dengan dunia pendidikan, sehingga kadang-kadang di dunia industri ini banyak kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh teman-teman dunia pendidikan, sehingga kita perlu menggabungkan antara kebutuhan di dunia industri dengan pendidikan yang harus dimiliki. Nah, kalau ini sudah terjalin secara erat, artinya bahwa kebutuhan teknis yang harus dimiliki atau kompetensi yang harus dimiliki ini sudah sesuai, sehingga penyerapan tenaga kerja ini akan lebih mudah. Jadi mungkin kita banyak bergerak di perindustrian ini adalah berusaha untuk menjalin hubungan yang erat. Tadi untuk dari kebutuhan tenaga kerja khususnya dari bidang industri terhadap misalnya kompetensi teknis yang dimiliki, sehingga nanti dengan adanya keterkaitan ini diharapkan lulusan-lulusan dari teman-teman dari pendidikan ini itu dengan mudah masuk di dunia industri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di sini, sehingga nanti harapan kita monggo pelatihan ini betul-betul diikuti dengan baik, sehingga harapan kalau semua ini lulus ini nanti merupakan suatu proyek baik untuk teman-teman industri. Nah, kalau ini pesertanya 1000 Pak ini Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo, Pak Ahmad Rohit. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Darno. Selamat datang Pak di kantor kami. Dan inilah kantor kami Pak, jadi apa adanya, tetapi kami siap untuk support Kadin dalam kegiatan apapun. Yang kami hormati Bapak Saudara IHK Ter Jerman yang dalam hari ini atau yang mewakili Bapak, mohon maaf tadi mungkin tidak bisa terdengar sampai di sini, sehingga mungkin perlu cek audio lagi ini Bapak Ibu yang ada di belakang layar. Yang saya sangat hormati dan tak lupa juga teman saya Pak Agus dari Perindak yang sangat saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat ketemu, dapat berjumpa dalam semua keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, dan mudah-mudahan sehat terus. Selama mengikuti kegiatan saya berharap bisa menjaga prokes, bisa menjaga kesehatan dengan baik.
Yang penting jangan sampai perutnya lapar, ya Pak ya. Soalnya kalau perutnya kosong itu dampaknya bisa kemana-mana. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama adalah permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas yang belum bisa berjumpa Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan besok atau lusa bisa ketemu gitu. Insya Allah besok atau lusa Ibu Kadis bisa melihat ke atas, melihat berlangsungnya pelatihan ini. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, saya melihat pelatihan ini adalah sangat bagus. Kenapa? Karena saat ini Kabupaten Sidoarjo ini sedang menghadapi cobaan yang cukup berat. Cobaannya apa Pak? TPT Kabupaten Sidoarjo ini saat ini tertinggi se-Jawa Timur, yaitu 10,87%. Jadi sangat-sangat kecil dan dampak pandemi ini sangat luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Meskipun di Sidoarjo ini kan terkenal daerah industri, daerah usaha, ternyata dampaknya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan industri maupun usaha. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah melaporkan ke kami, mereka ada yang tutup, beberapa juga ada yang mengurangi jumlah karyawannya. Nah ini yang menjadi PR berat kami. Nah dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, saya berharap ini akan membuka peluang kerja, peluang teman-teman untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan program pemagangan ini merupakan salah satu solusi ya bagi untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu yang saya harapkan dalam beberapa pelatihan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terus selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan, tadi Pak Roid menyampaikan kalau pas ada pelatihan seperti ini katanya 60% lulusnya ya Pak ya. Saya enggak mau yang di kegiatan di Dinas Tenaga Kerja ini saya berharap 100%. Tidak hanya 60%. Nah, kita harus cari kenapa sih kok kemarin 60% dan sebagainya. Nah, ini kebetulan kami ini Pak setiap tahun itu mengadakan pelatihan, dan pelatihan yang ada di kami ini adalah pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi. Nah, pernah kami di tahun 2019 itu dari 20 peserta yang lulus hanya 2 orang Pak. Ngenes Pak, karena apa? Kalau di kami ini adalah target kinerja. Kalau target kinerja ini kaitannya adalah dengan tambahan penghasilan kami Pak. Jadi sehingga ketika target kinerja tidak tercapai, hanya 2 orang yang lulus, maka akan berpengaruh kepada tambahan penghasilan kami. Nah, akhirnya kita coba kita pelajari dan kita cari ya permasalahannya apa sih kok bisa sampai kondisi seperti ini. Nah mungkin ini masukan dari kami, mungkin nanti bisa juga dicoba kalau di Kadin sama enggak kondisinya seperti yang ada di kami. Jadi begini Pak, ternyata materi yang diberikan oleh narasumber atau instruktur pada saat pelatihan itu tidak match dengan asesor yang menguji. Misalnya saja begini, pelatihan menjahit. Nah, yang dilatih pada saat menjahit itu harusnya match dengan apa nanti yang diujikan pada saat uji kompetensi. Kemarin ketika kita gagal itu kita lihat karena ada beberapa materi yang seharusnya diberikan tetapi tidak disampaikan oleh instruktur, sehingga ketika ujian mereka tidak match. Yang diujikan keluar tapi tidak bisa karena belum pernah dipelajari. Nah ini mungkin menjadi PR kita, sehingga kalau ada pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi ini harus disesuaikan. Jadi kompetensi apa sih yang memang yang dibutuhkan, apa kisi-kisi yang harus diajarkan, dan nanti ketika ujian itu apa yang bukan apa yang keluar ya Pak, nanti peserta mintanya yang keluar apa aja Bu ujiannya, bukan itu, tetapi kisi-kisi yang kemungkinan akan keluar di saat ujian. Seperti anak kita sekolah Pak Nggih. Jadi ketika anak kita sekolah itu ada kisi-kisi yang bisa dipelajari sebagai bahan untuk selanjutnya ketika ujian atau materi-materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini sambutan dari kami. Saya berharap teman-teman peserta pelatihan semangat ya, semangat.
dan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh sehingga tidak sia-sia apa yang sudah dilaksanakan, tidak buang waktu, tidak buang anggaran selama 1 minggu ya Pak Roni nggih. 1 minggu. Saya berharap seperti itu dan saya berdoa semua yang ikut pelatihan ini lulus 100%. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, maka pelatih tempat kerja internasional versi dasar Jerman ya Pak ya, Jerman di Sidoarjo dinyatakan dibuka dan bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis, name tag dan materi kepada peserta. Kita panggil untuk bisa maju ke depan. 2 dari industri, Ibu Evita Noviani dari PT Anugrah Bintang Jasa, sama dari Bapak Khoifin. Baik, jadi terkait dengan kegiatan yang dilakukan Kadin ini, terus terang kami sangat support kegiatan-kegiatan seperti ini, beberapa kegiatan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini seperti saya sampaikan adalah 10,97 dan ini adalah PR berat buat kami. Jadi dengan Kadin melaksanakan beberapa kegiatan yang salah satunya adalah penyelenggaraan pelatihan ini, kami sangat support. Jadi untuk itu makanya ketika Kadin mengajukan permohonan kepada kami untuk pinjam tempat sebagai tempat pelatihan, kami sangat mensupport meskipun kondisi keadaan ruangan kami hanya seperti ini, tapi intinya adalah makna dari kegiatan pelatihan ini adalah bagaimana kita bisa saling bersinergi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui pengembangan kompetensi-kompetensi, salah satunya adalah kompetensi di bidang pelatih magang ya, ini pelatih di tempat kerja seperti itu. Ini baru pertama kali dan kami berharap kegiatan serupa bisa terus-menerus bisa dilakukan sehingga banyak orang, kalau saat ini mungkin hanya masih beberapa yang bisa dilatih, harapannya nanti semakin banyak orang yang bisa dilatih bisa meningkatkan kompetensinya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Siti Maida. Saya sebagai peserta pelatih magang tempat kerja. Hari ini saya mengikuti pelatihan ini sampai 7 hari ke depan. Berharap pelatihan ini bisa membantu kami di dalam industri fashion, karena kami membutuhkan beberapa mahasiswa
atau dari SMK yang bisa mensupport atau menjadi supporting kegiatan industri kami yaitu di bidang fashion. Harapan kami adalah saya sebagai pemilik industri bisa mampu atau kompeten di dalam memberikan pelatihan kepada mahasiswa atau siswa yang mana mahasiswa atau siswa tersebut mungkin masih kurang di dalam melaksanakan kompetensinya yaitu di dalam soft skill-nya begitu. Sobat AMVM Television yang berbahagia, saya Ahmad Roid, Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo. Pada pagi hari ini kami melaksanakan pelatihan pelatih tempat kerja yang acara ini sebenarnya diadakan oleh Kadin Jatim bekerja sama dengan Kadin Jerman untuk melaksanakan pelatihan pelatih tempat kerja di Sidoarjo. Program ini sebenarnya bermaksud agar ada link and match antara dunia pendidikan yang mengajarkan yang kejuruan, yang vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri yaitu perusahaan. Peserta dari program di Sidoarjo ini dibatasi maksimal 20 orang, terdiri dari 8 dari perusahaan, 7 dari SMK, guru-guru SMK, dan 5 dari perguruan tinggi, dosen-dosen di perguruan tinggi. Tujuan dari pelibatan peserta dalam pelaksanaan pelatihan ini agar mereka tadi saya katakan link and match apa yang diajarkan kepada para siswa di lembaga pendidikan bisa langsung nyambung dengan tempat kerja mereka di dunia industri atau dunia usaha. Biasanya dalam bentuk pemagangan yang biasanya tiap tahun dilakukan oleh dunia pendidikan ke perusahaan-perusahaan yang selama ini kita sering tahu atau mendengar bahwasanya para tenaga yang magang ini biasanya di perusahaan diperlakukan seperti hanya untuk jaga kantin, untuk fotokopi atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan ilmu yang mereka pelajari di dunia pendidikan. Nah, ini akan kita link and match-kan dalam pelatihan ini supaya nantinya para teman-teman adik-adik kita yang magang di perusahaan-perusahaan itu akan diajari oleh pelatih tempat kerja yang kita didik ini untuk bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kejuruan vokasi yang mereka pelajari di dunia pendidikan. Hal ini memang kadang selama ini ada semacam sikap dari perusahaan khawatir menyangkut masalah-masalah yang sifatnya rahasia dalam perusahaan dan lain sebagainya. Insya Allah dengan pelatihan ini mereka tahu si anak didik yang magang ini harus ditempatkan di tempat yang mana yang kira-kira tidak mengganggu proses produksi mereka dan juga tidak membongkar rahasia-rahasia perusahaan yang tidak perlu diketahui oleh